Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita diberi kesehatan untuk berkumpul bersama di ruang ini, di Zoom meeting kali ini. Salat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan beserta keluarga dan para sahabatnya. Ini sebenarnya tadi sudah ada satu lagi Pak, siapa tadi ya? Ada tapi kok nggak muncul ternyata, apa gangguan sinyal, tapi biar biar sambil menunggu saya coba up lagi di grup. Nah, pada sore hari ini perkenankan sebenarnya kami ini berinisiatif dari kami dari penyuluh anti korupsi, ada ada Kak Iis, ada Master Rofia, dan di sini dibantu juga ada Master Lutfia. Nah, ini mereka ini teman-teman ini adalah penyuluh anti korupsi jenjang muda kalau sekarang. Jadi sudah jenjang muda. Kalau eh, kebetulan kami berempat juga merupakan tim dari fasilitator diklat persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Jadi kita pengen juga dari teman-teman yang menempuh jalur pengalaman juga mempunyai bekal yang sama setidaknya dengan teman-teman yang menempuh jalur diklat. Kenapa saya sendiri sebenarnya dulu juga jalurnya adalah jalur pengalaman dan saya juga mendapatkan kesulitan yang sama. Saya menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa waktu itu karena sampai sampai di hari hanya saya duduk dan di aula ruang pembukaan gitu juga saya masih terbayang-bayang ini saya mau ngapain di sini sebenarnya gitu. Jadi saya pengen teman-teman itu punya setidaknya punya background atau latar belakang yang kuat kenapa teman-teman memilih menetapkan diri untuk menjadi penyuluh anti korupsi dan mempunyai persiapan ya karena dulu itu saya karena tidak melalui jalur diklat saya dokumen-dokumen itu juga blank nggak ada sama sekali eh, gambaran sebenarnya cuman kebetulan saya kenal beberapa teman-teman yang sudah tersertifikasi duluan akhirnya saya meminta untuk ya semacam ini ya pendampingan saya diminta untuk coba dibuat dokumen untuk penunjang perencanaan kemudian dokumen laporan dokumen evaluasi coba dibuat nah dari situ saya coba dibuat kemudian saya perlihatkan apakah sudah pas seperti ini dan seperti ini langsung tektokan seperti itu ya jadi seperti itu. Sebenarnya saya juga punya ada BIMTEK yang diselenggarakan oleh LSP KPK. Cuman mungkin saya kita kan lebih lebih enak dan mungkin ada ini ya, ada batasan bagaimana cara memfasilitasi dari BIMTEK itu. Jadi eh, akhirnya saya lebih nyaman juga untuk bertanya kepada teman-teman saya yang sudah tersertifikasi gitu. Selamat datang Bu Arini sama Pak Andi Taufan ini. Bu Arini dari Jogja, Pak Andi Taufan dari Makassar. Ini ada Master Rofia dari Kalimantan Selatan, Master Lutfia dari Makassar, Master Aziza dari Makassar. Ini Bu Arini ini Poltekkes Yogyakarta, Bu Salbiah ini kayak satu rumpun ya. Selamat datang Bu Arini. Salam Nggih, kenal. nggih. Nggih. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait penyuluhan. Ini juga mungkin menjadi referensi juga bagi teman-teman ketika nanti akan menyusun safety briefing atau lab K3 ya. Jadi setiap penyuluhan diharapkan teman-teman menyampaikan keamanan dalam proses penyuluhan. Jadi ini
menjadi standarisasi, apalagi teman-teman yang mendaftar di jenjang muda, ini ada di unit Komisi 3 menerapkan aspek keselamatan kerja dalam pelaksanaan penyuluhan anti korupsi. Nah, ini coba saya contohkan, sekaligus saya praktekkan lah. Jadi teman-teman yang lagi berada di Zoom meeting ini, jika tersambung dalam pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi yang aman. Kemudian disarankan mengecek audio sebelum diklat dimulai atau Zoom ini dimulai, pastikan suaranya jelas dan jernih tanpa ada feedback. Jika teman-teman berada di area publik, akses internetnya juga di area publik, pastikan keamanan data pribadi. Karena bisa jadi ada resiko ada hack ya, ada peretas. Kemudian jika mengikuti kegiatan ini secara kelompok dalam satu ruangan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini diharapkan selalu menjaga jarak sesuai dengan protokol keamanan kesehatan. Nah, jika dalam kondisi darurat di tempat mengakses Zoom meeting ini ada kejadian yang tidak terduga, misalkan gempa bumi atau kebakaran, tetap tenang dan jangan panik, ikuti petunjuk keselamatan. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Selamat datang Kak Alam, Master Alam dari KPPN Makassar 2 ini. Dari Makassar, sama Mas Iswanto. Mas Iswanto dari mana Pak Iswanto? Asal dari Jogja, Pak. Dari Oh, Jogja. Jogja, nggih. Kalau boleh tahu instansinya dinas di mana, Pak? Saya di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Oh, Pak. nggih sekali ya sama Bu Arini. Nggih. Nggih, sugeng rawuh. Ya itu teman-teman, jadi ini adalah sesimpel ini adalah safety briefing ketika kita melakukan penyuluhan terutama di internet. Nah, nanti ketika kondisinya penyuluhan secara offline ada di ruangan, nah dikondisikan sesuai dengan kondisinya. Misalkan jalur evakuasi, kemudian alat pemadam api ringan dan sebagainya, alat keamanan yang lain itu diinformasikan juga, dan setelah menginformasikan itu dibikinkan laporan. Nah, laporannya seperti apa nanti aja kita bertahap bahas dikit-dikit. Nah, jadi terus untuk selanjutnya sebelum kita mulai lagi, jadi selamat datang Master Arwan Meantoro, ini teman saya di Makassar dulu. Ya, nah ini saya pengen tahu nih teman-teman, karena pengennya sih kita tuh tidak hanya menyiapkan dokumen saja, menyiapkan asesmen saja, tapi kita pengen tahu kenapa teman-teman tertarik untuk mendaftar menjadi penyuluh anti korupsi. Padahal ini kan bukan paksaan, insya Allah bukan paksaannya, karena tidak ada teman-teman yang dipaksa untuk mengikuti. Nah, monggo sambil berjalan silakan menuliskan di kolom komentar di kolom chat ini alasan tertarik untuk mendaftar ikut dengan dan mengikuti asesmen ini gitu. Silakan sambil kita Master Aziza. Aduh. Oh iya. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Kak Iis, Kak Tony, dan seluruh komponen dan Bapak Ibu yang lain. Kalau ditanya kenapa tertarik itu ya seperti yang pernah saya sampaikan terdahulu, bahwa memang ini selaras dengan perkembangan di kantor dan perkembangan di rumah. Artinya setelah kemarin mengikuti integrity from home itu kemarin, sehingga memang saya semakin ingin mendalami, ingin mengikuti dan selaras dengan perkembangan yang ada di kantor. Di kantor itu sekarang sedang mengembangkan tentang
kantor wilayah bebas WBK dan menuju WBK WBPM. Nah, sehingga memang kita dalam menggerakkan mulai dari diri sendiri, keluarga, sampai dengan lingkungan kantor itu selaras. Nafas kita itu selaras Kak Tony sama Kak Iis. Nafas kita itu selaras, sehingga saya ingin menggali lebih lanjut, artinya bahwa kalau jiwa itu tidak hanya dari pin ini Kak. Pin WBK itu selalu di dada, artinya semangatnya juga selalu di hati. Tetapi ini apa ya, kalau dilihat, kalau jiwanya kita sudah jiwa, artinya sudah melaksanakan. Tetapi kita juga butuh pengakuan, maksudnya gitu aja. Baik. Artinya mudah-mudahan ini selaras, bahwa tentunya tidak hanya Poltekkes Jogja yang menuju WBK WBPM, Poltekkes yang lain juga sama, dan pengembangan menggerakkan teman-teman dari mulai jajaran bawah sampai jajaran pimpinan itu mempunyai hal yang sama. Memang yang pertama kita menetapkan zona integritas. Zona integritas itu tidak hanya di rumah, tidak hanya di kantor, tentunya dari rumah juga. Kemudian bagaimana mengimplementasikan doa, ya Kak Tony ya. Benar. Mengimplementasikan doa. Nah, itu ternyata setelah kita lihat itu doa itu wah, nilai luhur yang apa ya? Yang memang kalau dilaksanakan itu sudah fit dunia wal akhirah, itu selamat dah itu kalau itu. Nah, iya kan doa. Iya. Kemudian yang lainnya tentunya artinya selaras dengan perkembangan di mana saya berada, sehingga ingin mengikuti ini lebih giat, lebih lancar, dan mudah-mudahan sertifikasi ini bisa berjalan dengan baik. Itu, dan mohon bimbingan selanjutnya, dan kita memang kemarin arahannya adalah memang dari jalur pengalaman. Nah, artinya bahwa perkembangan pengalaman yang sudah saya lakukan sejak 2016 sampai 2020, mudah-mudahan itu bisa menjadi dasar pengalaman yang bisa untuk sertifikasi. Jadi kami mulai dari mengenalkan apa itu zona integritas, bagaimana pengenalan bebas korupsi, bagaimana saya sendiri juga sebagai pengelola harus lapor LHKPN dan lain sebagainya, bagaimana usaha itu. Tentunya ini kan selaras semuanya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan semuanya. Karena memang jargon kita adalah jaga teman, jaga diri, jaga teman, jaga Poltekkes, jaga Kementerian Kesehatan. Itu. Jadi kalau jaga diri itu ya dari diri sendiri, yang kemarin sangu dari IFH yang sudah diberikan. Kemudian jaga teman, ya kita harus menjaga semuanya, jaga Poltekkes ya kita menjaga kebaikan institusi, jaga Kementerian Kesehatan ya bagaimana Kementerian Kesehatan ini tidak tercoreng atas kelakuan kita, kadang-kadang tidak sadar, tetapi pencatatannya iya, temuannya iya, dan lain sebagainya. Nah itu kita selamat mudah-mudahan. Dan pengalaman Kak Tony kemarin kita diperiksa, diaudit dari pihak eksternal, dan artinya tidak ada temuan yang signifikan, baik itu dari institusi maupun saya pribadi selaku PPK misalnya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat Ibu. Terima kasih Kak Tony, Kak Iis, Bu Salvia, salam kenal, Pak Alam, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa. Dan terima kasih kemarin kita sudah terlibat dalam obat manjur beneran. Iya, ini yang saya garis bawahi dari Bu Arini tadi, pengakuan itu bisa jadi untuk menggerakkan teman-teman yang lain, orang yang lain sekitar kita ya. Jadi memang bisa saja kita bisa menggerakkan orang lain, tapi dengan pengakuan
sertifikasi ini itu akan menguatkan diri kita dan menjadi legalitas kita untuk mengajak lebih banyak orang berdampak gitu. Gitu. Terima kasih Bu Arini. Selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan teman-teman? Kenapa? Oh, silakan Pak Mahmud. Ya, terima kasih. Saya ingin menyambung dari Master hari ini dari Poltekkes ya. Ya. Nah ini Mas Mufli, pekerjaan kita memang karena kita selaku Widya Suara, selaku fasilitator tenaga pengajar di Diklat, selalu memang temanya adalah menyebarluaskan kebaikan kan gitu ya. Nah, dan ternyata apa yang kita sampaikan itu selalu berbenturan dengan nilai-nilai birokrasi yang kadang-kadang membuat hati kita miris ya kan. Antara teori dengan praktek di lapangan itu ternyata sangat jauh berbeda, terutama untuk menjaga nilai-nilai integritas, akuntabilitas, kejujuran. Jadi terkadang kita merasa kita nggak kuat, karena begitu kita sampaikan terkadang ada semacam ya hanya sekedar untuk didengarkan tetapi tidak untuk dilaksanakan. Ya praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang berjalan di birokrasi kita ini memang masih sampai hari ini masih pada tahap yang mengkhawatirkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah bagi kita memang sudah dari awal karena ketika kita mendapat nilai-nilai menjalankan ajaran agama kita masing-masing, kita berupaya supaya tidak tercemar kepada hal-hal yang demikian. Tapi kan agak susah juga kan gitu kan, meyakinkan diri kita, meyakinkan orang lain, menyebarluaskan nilai-nilai integritas ini kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan adanya ya penyuluh anti korupsi ini paling tidak kita mendapat sebuah semangat kan? Ya, benar. Semangat dorongan dan tadi semacam legalitas juga. Benar. Kalau Pak Master Mufli, misalnya kita kan di Diklat, kemudian kita dipakai juga misalnya di BIMTEK Dana Desa. Kita memberikan penguatan misalnya di BIMTEK DPRD. Jadi ketika kita mendapat sertifikat penyuluh anti korupsi kan kita dengan bangga mengatakan, saya dari penyuluh anti korupsi. Ya, sekaligus juga yang diundang di sini saya juga penyuluh anti korupsi. Jadi dengan adanya yang demikian ya memberikan sedikit penguatan. Ya. Saya Mas kemarin aja kan saya kan tidak lulus untuk di asesmen. Tapi saya kan dapat lulus e-learning ya kan? Iya, lulus e-learning tahun yang lalu. Dari e-learningnya dulu ya itu juga saya ceritakan. Baik, betul. Karena memang branding KPK ini sampai hari ini masih bagus ya kan. Walaupun ada sedikit penurunan tapi pandangan orang, image orang KPK itu masih bagus. Mudah-mudahan demikian juga nanti kita bisa menyebarluaskan kebaikan, nilai-nilai integritas, kejujuran, keadilan, akuntabilitas, sehingga kita mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi publik kita. Nah, itu harapan saya seperti itu. Baik. Harapan kita lah selaku ASN, ya apalagi kita Widya Suara yang sehari-harinya bertemu dengan rekan-rekan ASN. Ya kan, kadang-kadang kan kita yang selaku fasilitator itu yang di hadapan kita itu ada pejabat yang dari segi materi dan lain sebagainya itu kan mereka lebih berhasil di depan mata kita. Namun kita selaku ASN ini kan bisa terukurnya pendapatan ASN ini kan Pak, sesuai dengan gaji dan lain sebagainya bisa terukur. Tapi di depan kita ya yang pejabat yang ASN itu banyak kaya Mas. Nah, jadi kalau kita memiliki ya nggak ada ruginya kan kita memiliki integritas dengan kesederhanaan kan sudah banyak diceritakan di buku-buku ketika
integrity from home, ada Iya. contoh-contoh ya, Hmm. ada seorang menteri yang Iya. memang sampai akhir hayatnya pun ya hidupnya sederhana gitu ya. Tapi bisa mengantarkan Indonesia sampai seperti ini. Jadi itu semangat itu sebetulnya dengan kita berkolaborasi di sini, nah ini paling tidak ada energi baru loh buat kita. Betul. Nah, ternyata banyak teman-teman kita di Siantoro Nusantara ini yang berkeinginan ingin merubah dengan jalur penyuluhan kan gitu, bukan penindakan gitu ya. Betul. Jalur penyuluhan karena memang isi di sini. Ya. Oke, itu aja saya rasa. Betul. Terima kasih banyak. Ini menarik ini. Jadi sebenarnya sedikit ini pengantarnya sudah diberikan sama Master Arini sama Master Mahmud ini. Jadi benar yang teman-teman lakukan ini adalah salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Meskipun kegiatannya sederhana, meskipun bukan penindakan ya. Jadi memang bukan ranah kita untuk penindakan, tapi memang salah satu strategi yang sangat penting untuk pemberantasan korupsi Indonesia salah satunya adalah dengan cara edukasi, dengan cara menyadarkan masyarakatnya. Karena kalau kita lihat dan benchmarknya adalah negara-negara maju yang tingkat korupsinya sedikit seperti Denmark, Finlandia, Selandia Baru, itu selain aparatur negaranya bagus, tapi juga didukung dengan iklim masyarakat yang sadar banget korupsi itu berdampak luar biasa. Sadar banget kalau korupsi itu mengacaukan negaranya. Jadi kenapa negara itu maju? Salah satunya itu. Salah satu yang sangat penting adalah masyarakatnya sadar kalau korupsi itu kejahatan luar biasa. Jadi ada ketidakmauan mereka untuk melakukan korupsi karena ingin negaranya menjadi negara maju. Jadi cita-cita kalau ingin negara maju itu salah satunya itu mewujudkan teman-teman ini salah satu pewujud dari cita-cita negara Indonesia maju ini. Nah, menarik ini tadi Master Mahmud sampaikan ini persis kayak saya yang dulu pernah ketika awal saya melakukan mendaftar sertifikasi, saya motivasinya sama sebenarnya untuk membentengi diri saya sendiri. Saya ingin menciptakan iklim saya, pekerjaan saya juga bersinggungan banget dengan fraud. Jadi kalau salah sedikit akan menjadi fraud. Jadi kalau saya tidak punya circle yang bagus, lingkungan yang bagus untuk membentengi saya akan terjebak dalam lingkungan yang mungkin salah. Nah, tapi ketika saya mendaftar, kemudian saya mengikuti asesmen juga masih berpikiran yang sama gitu ya, sampai di pembukaan. Tapi setelah ketika asesmen itu saya tersadar kalau ternyata saya disiapkan untuk saya dibekali dan diakses, diuji integritasnya dan itu yang nanti akan ditularkan ke teman-teman yang lain. Jadi dari sebenarnya cuman keinginannya saya menjaga diri sendiri, akhirnya setelah Oktober tahun lalu saya asesmen, kemudian karena mendapatkan legalitas, akhirnya saya berani untuk masuk ke sekolah-sekolah dasar, SMP, kemudian SMA di Kota Probolinggo. Saya waktu itu kan pulang kampung ke kota asal. Saya pulang kampung cuti 2 minggu karena biar cutinya nggak sia-sia, nggak ngapa-ngapain. Apalagi saya sudah punya amanah untuk sertifikasi ini. Akhirnya saya kontak ini teman-teman yang menjadi guru. Alhamdulillahnya semua kepala sekolahnya tertarik untuk mengundang dan sebagainya. Akhirnya saya bisa masuk itu. Jadi aspek legalitas aspek pengakuan yang Master Arini sampaikan itu memang untuk menguatkan kita agar bergerak itu tidak hanya menunggu dari perintah atasan, instruksi dari KPK misalkan atau instruksi dari instansinya masing-masing gitu. Jadi saya dulu juga berpikiran kalau setelah sertifikasi apakah saya itu untuk penyuluhan edukasi itu menunggu KPK. Ternyata enggak seperti itu. Ternyata saya dibuka mata batin saya gitu. Jadi saya sadar kalau
ternyata saya bisa ya melakukan apapun itu kegiatannya, penyuluhan apapun itu, bahkan saya bisa masuk ke SD, lembaga formal, SMA, lembaga formal itu cuman berbekal dengan sertifikasi gitu. Saya mempunyai sertifikat penyuluhan anti korupsi. Selamat datang Pak Budi, ini dosen saya di BPS. Musiklat BPS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada teman-teman dari teman-teman dari Widya Suara Poltekkes Jogja, Poltekkes Jakarta, kemudian ada dari Poltekkes Agama dari Medan, Pak Mahmun ini. Ada dari Makassar, teman-teman dari Makassar, ada teman-teman dari Kalimantan Selatan. Nah, saya lanjutkan lagi, Pak Budi, mohon izin ya. Jadi pengakuan legalitas kita sebagai penyuluh anti korupsi menguatkan kita untuk bergerak lebih banyak. Saya sejak mendapatkan sertifikasi, saya nggak tanggung-tanggung bisa masuk ke instansi-instansi tertentu, melakukan koordinasi, apakah saya bisa diberi ruang untuk menyampaikan edukasi dan seperti itu. Dan itu terjadi di waktu saya pulang kampung 2 minggu itu. Jadi lumayanlah banyak SD SMA yang saya masukin. Kemudian setelah itu pandemi akhirnya saya berinisiatif untuk melakukan di Jakarta, nggak bisa karena pandemi. Akhirnya saya bikin sama teman-teman dan dengan teman-teman Ormat Manjur itu membuat integrity from home ini dari beberapa teman-teman ini kayaknya kemarin sudah mengikuti, alhamdulillah. Nah, integrity from home juga seperti itu ya. Jadi webinar 9 minggu dan atas inisiatif komunitas sendiri tanpa ada dukungan dari KPK secara langsung. Misalkan surat perintah, kamu karena sudah tersertifikasi kamu harus melakukan ini. KPK tidak menginstruksikan seperti itu, tapi KPK mendorong para penyuluhnya untuk bergerak secara masif, berinisiatif sendiri. Makanya kalau teman-teman nanti gabung dengan penyuluh anti korupsi, tagline-nya itu master siap beraksi, jujur, kompeten, dan berdaya. Nah, saya memang selalu menitik beratkan ke berdaya. Dari sertifikat yang saya miliki ini 3 tahun ini, saya bisa apa? Saya bisa melakukan apa? Inisiatif apa yang saya bisa lakukan untuk mengedukasi, menyebarluaskan nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi ini. Nah, gitu teman-teman sekalian. Jadi memang itu salah satu dampak yang saya sangat rasakan. Dari awal saya cuma pengen membentengi diri sendiri, saya akhirnya bisa memang harus ya punya suatu, bukan karena sebenarnya saya juga berpikir gini, untuk menjaga integritas diri sendiri aja susah nih. Bagaimana dengan cara menyampaikan ke orang lain gitu. Tapi ketika kita punya punya wawasannya dan kita tidak menyampaikan, itu akan merasa kita menjadi orang yang sangat terpuruk, apalagi sudah tersertifikasi. Jadi itu dorongan kuat saya untuk selalu bergerak, selalu berdaya. Mudah-mudahan dari teman-teman setelah sertifikasi ini akan lanjut menjadi penyuluh-penyuluh anti korupsi yang berdaya. Jadi tidak hanya menunggu dari perintah instruksi atasan, instansi maupun dari KPK, karena sejatinya sebenarnya legalitas dari sertifikasi asesmen itu, sertifikasi itu adalah teman-teman bisa punya kekuatan yang legal untuk melakukan apa aja, penyuluhan apa aja, edukasi apa aja, begitu. Gitu ya kira-kira. Mungkin ada yang mungkin mau menambahkan? Ada yang mau bercerita lagi? Ya, boleh Pak. Boleh, Pak Iswanto. Ya, perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Iswanto dari Jogja. Ini temannya Bu Arini. Saya termotivasi nih untuk ya mencoba mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi ini, karena ya saya ingin mempertebal komitmen diri saya. Saya memang juga berkomitmen untuk anti korupsi ya. Sejak orang tua saya mendidik anak-anaknya itu jangan sampai kita korupsi ya. Kemudian sebagai ASN saya juga malu ya, kesal, gemes ya ketika kemudian
melihat stigma masyarakat sampai saat ini masih negatif ya terhadap ASN. Jadi sehingga itu yang kemudian perlu dikuatkan. Nah, oleh sebab itu dengan mengikuti e-learning kemarin ya saya mendapatkan tambahan ilmu, mempertebal komitmen, kemudian juga nanti ketika nanti mudah-mudahan bisa tersertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi, ini juga akan paling tidak punya kekuatan ya, artinya kepercayaan masyarakat kepada kita sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu itu ya dipercaya karena trust itu menjadi penting ketika yang menyampaikan adalah orang yang memang sudah ya memenuhi itu. Nah, oleh sebab itu saya kemudian di dunia kampus pun kan juga syarat ya, artinya masih ada peluang-peluang yang bisa menjadi praktek-praktek korupsi ya, misalkan di dalam si Penmaru kadang-kadang kita dianggap oleh masyarakat masih bisa apa namanya kolusi, nepotisme seperti itu. Ini juga saya kira perlu kemudian gratifikasi juga seperti ada yang lulus, ada yang ini kadang-kadang juga menganggap itu bantuan dari apa namanya dosen ataupun. Nah ini perlu diluruskan. Iya betul. Ya itu sih. Jadi bagaimana kita tetap istiqomah di dalam mempertahankan komitmen diri untuk anti korupsi, kemudian bisa menjadi teladan bagi masyarakat dan juga bisa menyebarkan ke masyarakat sehingga masyarakat nanti juga berani tidak hanya menunggu dari LSM tapi masyarakat pun bisa ketika sudah kita sampaikan beberapa apa namanya cara bagaimana untuk mencegah praktek-praktek korupsi ini karena ini sudah kronis kan penyakit korupsi ini sudah kronis tetapi bisa dicegah. Nah pencegahan itu akan bisa berjalan efektif ketika masyarakat pengetahuannya dan kepercayaannya itu juga akan kuat. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon bimbingan ya. Mudah-mudahan sukses dan sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswanto. Kita nanti belajar. Kak Tony, Pak Is saya ajak karena memang kita di sini senada bareng supaya nanti biar sama-sama. Terima kasih Bu hari ini baju kita ajakannya. sama ini baju kita. Oh iya benar. Pinnya juga sama. Seragamnya sama ya. Ya. Oke, terima kasih Bu hari ini ajakannya. Jadi saya juga mengajak kok Bu. Jadi ada teman saya yang terjebak juga atas ajakan saya. Nanti mungkin ngaku ya. Nanti biar ngaku sendiri. Jadi oke teman-teman. Jadi Pak Iswanto tadi sudah menyampaikan kalau di mahasiswa dari dunia kampus memang masih ada praktik-praktik fraud gitu. Jadi memang benar Pak Iswanto. Jadi harapannya memang kenapa penyuluh anti korupsi ini dari latar belakang yang beraneka macam ya. Sebenarnya nggak cuma PNS saja. Ini ada Master Lutfia ini karyawan swasta, penggerak komunitas obat manjur, dan itu Master Lutfia ini mainannya sama anak-anak. Jadi apapun itu, jadi profesi kita misalkan Pak Iswanto adalah dosen di Poltekkes Yogyakarta, bisa mulai bergerak misalkan menjadi keteladanan tidak menerima gratifikasi dari mahasiswa misalkan, atau mulai mengajarkan nilai-nilai integritas misalkan yang paling sering misalkan titip absen atau mengerjakan tugas dengan ya seperti itu ya pelanggaran-pelanggaran akademiknya itu kan salah satu sebenarnya bibit-bibit indikasi untuk fraud nanti ketika bekerja, apalagi ketika bekerja pengungkapan atas kasus-kasus itu akan semakin susah gitu ya. Nah itu akan menjadi fraud. Nah itu yang menjadi tantangan. Nah diharapkan dari teman-teman ini, misalkan di kami ini penyuluh anti korupsi ini informasi terbaru ini sudah mencapai di angka 900 seluruh Indonesia. Nah, misalkan dari Pak Iswanto punya mahasiswa 30 sampai 60 orang. Kemudian Bu Arini juga seperti itu, Bu Salbia di Jakarta juga seperti itu, dan teman-teman yang lain, Pak Budi juga mengampu mata diklat di BPS, menyampaikan setidaknya ada 20 orang, 30 orang di dalam pelajarannya tentang nilai-nilai kehidupan ini.
diharapkan dari situ terbentuk pola masyarakat sadar terhadap kebutuhan kita terhadap sikap berintegritas. Nanti ketika lebih lanjut sadar tentang bahaya dampak korupsi. Kalau teman-teman sudah mengerjakan e-learning, nah di situ kan ada ya dampak korupsi, terutama kalau teman-teman belajar tentang biaya sosial korupsi di e-learning juga ada ternyata kerugian korupsi itu tidak hanya uang yang dikorupsi aja secara materi aja, tapi dampak besarnya adalah kerugian perekonomian terhambat, kemudian tidak bisa maju, pembangunan terhambat dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin bisa nanti akan ditularkan semuanya ke, kalau lagi ngajar di dosen Poltekkes silahkan di tempat mengajarnya. Kalau jadi wisata silahkan. Kalau teman-teman ini adalah ASN di lingkup manapun, silahkan menjadi teladan. Jadi teman-teman dari teladan itu akan menjaga lingkungan kita sendiri. Jadi akan sungkan, ternyata Mas ini ketika dikasih dari stakeholdernya menolak. Kenapa saya juga melakukan hal yang tidak elok itu gitu. Jadi keteladanan itu yang akan ditularkan. Ya, ini sinkron dengan strategi pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat karena kita sedang masif lihat di media katanya nih KPK dilemahkan, kemudian lembaga hukum semakin tidak bisa dipercaya dan sebagainya. Nah, satu-satunya tindakan kita yang gimana biar gregetnya kita tuh bisa tertularkan, bisa nggak cuman gemes aja dengan kondisi negara ini, ya kita melakukan strategi berikutnya, yaitu dengan mewujudkan masyarakat yang sadar dan kita bisa mengedukasi masyarakat. Kalau dari Bu Arini dan teman-teman yang lagi mungkin membangun ZI, zona integritas, itu salah satu strategi juga sistem untuk membangun sistem yang berintegritas di instansi masing-masing. Gitu ya. Perbaikan sistem ya, Pak. Oh, betul. Ada lagi yang mungkin mau menyampaikan satu lagi mungkin sebelum saya monggo Pak Budi. Oke, Mas Tony, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Budi Widyaswara di Badan Pusat Statistik. Saya muridnya Mas Tony lah. Kebalik Pak. Bapak saya aja. Oke. Sebenarnya motivasi saya sudah kenal dengan Mas Tony sudah lama, saya sering di Jawi-Jabren itu. Saya itu dulu pernah Mas Tony, saya mau jalur pengalaman di itunya gitu. Tapi ternyata saya tuh kok nggak secara berkas pun nggak lulus ya Mas ya. Secara dokumentasi nggak lulus. Padahal saya itu kalau suruh ngajar anti korupsi ya memang sudah itu kerjaan saya. E-katalog, penggunaan e-katalog ya saya yang juga menyampaikan. Ketika perangkat komputer itu, ketika di dalam latsar CPNS pun kita menerapkan nilai-nilai aneka. Salah satunya adalah anti korupsi. Tapi kenapa ketika pas pemberkasan itu kok saya dianggap belum pernah punya pengalaman di bidang penyuluh anti korupsi gitu. Nah, mungkin di dalam bahan tayang saya atau kalau di Widyaswara itu mungkin sama dengan dosen dan guru ya, ada kurikulumnya lah, ada rencana pembelajaran, itu belum termuat kalimat ini loh gitu loh. Ada di bahan tayangnya belum ada kata-kata ayo anti korupsi dan sebagainya itu. Nah, saya dengan forumnya Mas Tony yang di inisiatif Mas Tony ini saya sangat mengapresiasi banget, turun banget. Minta mungkin sebelum saya upload berkas saya coba dilihat-lihat dulu, jangan-jangan karena saya masih ada buktinya kok. Saya secara tertulis ujiannya dapat, tetapi ketika pemberkasan itu saya tidak diakuin, gampangannya belum ada pengalaman di bidangnya ini gitu Mas. Jadi nanti dengan harapan Mas Tony bisa coaching klinik saya, sehingga sebenarnya buat apa tujuan saya dan sebagainya. Kalau tidak ada sertifikasi pun juga saya tetap melakukan tugas saya, tetap dibayar juga. Saya tetap dibayar juga Mas Tony. Tetapi kalau saya punya rompi kayak Mas Tony itu kan saya bisa kemana-mana kan, orang jadi takut gitu loh ya. Jadi saya cuma motivasi saya biar punya jaket aja, biar punya. Kalau ngajar materi anti korupsi ya gampangannya kami sudah komit mutu sudah. Begitu itu Mas Tony, minta tolong nanti dikawal pemberkasan saya mungkin loh ya kalau
Matur nuwun Mas Soni. Iya, sami-sami. Nah, itu salah satu latar belakang kenapa teman-teman berinisiatif untuk menyelenggarakan ala-ala BIMTEK-nya dari LSP KPK ini. Sebenarnya kan ini memang meniru dari teman-teman LSP KPK ini yang teman-teman LSP KPK ini sebenarnya ada BIMTEK-nya juga, tapi ketika sudah lolos dalam tahap berkas. Nah, sedangkan saya juga mengalaminya ketika mau mendaftar juga kayak Pak Budi, merasa sudah selesai, kegiatannya udah oke, tapi ternyata kok dinilai berkasnya tidak terpenuhi. Nah, itu kita nanti akan coba lihat poin-poin apa aja yang dibutuhkan terkait uji kompetensi ini, unit kompetensi, dan di sana juga ada elemen kompetensi yang harus terpenuhi, Pak. Indikator-indikator yang harus terpenuhi, poin-poin yang harus terpenuhi. Nah, itu mungkin kita nanti akan bareng-bareng ngecek sampai sejauh mana dokumen yang sudah Bapak susun, kemudian kekurangannya di mana, nanti kita bareng-bareng kita nanti share gitu. Jadi gitu termasuk saya waktu di kelasnya Pak Budi tahun lalu saya kan minta izin ya untuk melakukan safety briefing. Itu salah satu saya sebenarnya waktu mendaftar asesmen itu belum pernah nilainya C, karena belum pernah melakukan safety briefing dan belum ada dokumennya. Tapi saya mau untuk mencoba untuk membuat safety briefing. Nah, makanya saya diberi kesempatan oleh LSPKPK untuk diloloskan, karena saya diberi kesempatan untuk membuat safety briefing. Nah, di situ makanya saya praktekkan di kelasnya Pak Budi ini, matur nuwun Pak Budi. Jadi sampai sekarang itu berkesan bagi saya di kelas diklat. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nanti ke depan ketika mungkin ada sesuatu yang kurang sebelum kita masuk ke ditolaknya oleh LSP KPK, kita akan filter terlebih dahulu mana-mana yang mungkin masih belum gitu. Gitu ya teman-teman sekalian, saya mulai aja untuk membahas tentang perbedaan. Ada jalur jenjang baru. Jadi sebenarnya waktu tahun lalu sampai tahun lalu itu penyuluhan anti korupsi ini terbagi atas beberapa jenjang. Saya coba share screen aja. Oke. Terlihat ya? Mudah-mudahan jelas. Oke. SKKNI. Jadi penyuluhan anti korupsi ini kompetensinya ada di Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tahun nomor 303 tahun 2016. Nah, ini ada 115 halaman ya. Nanti kita simpulkan seperti ini. Ada 20 unit kompetensi nih. Ada 20 unit kompetensi yang dimiliki oleh penyuluhan anti korupsi. Nah, ini terbagi sampai tahun lalu terbagi atas 3 jenjang gitu. Ada jenjang pratama, itu ada 9 unit kompetensi. Jadi teman-teman yang mendaftar untuk menjadi penyuluh anti korupsi pratama itu harus memenuhi 9 unit kompetensi ini. Kemudian jenjang berikutnya adalah jenjang ini Madya, ya ini tahun lalu ya. Madya itu ada 17 kompetensi dan utama 20 kompetensi. Jadi 20-20-nya itu terpenuhi semua. Untuk mulai tahun ini itu ada skema baru untuk sertifikasi penyuluhan anti korupsi, yaitu jenjang dasar atau pertama. Ini hanya 5 unit kompetensi. Jadi unit kompetensinya apa aja? Ini ada mengatakan ada 5 ini, unit kompetensi pertama, 4, 5, 7, dan 9. Nah, bedanya apa secara kasat mata? Bedanya adalah ada di sini. Ini kan 9 sampai 9 tuh. Coba saya besarkan. Nah, di 9 ini ada unit kompetensi nomor 2 yang tidak ada di jenjang pertama gitu. Jadi menangani konflik yang muncul dalam proses penyuluhan anti korupsi. Ini sekalian saya membandingkan aja ya. Atau mungkin saya mulai aja dari pertama. Jadi saya mulai dari pertama ya. Unit kompetensi yang pertama adalah mengaktifkan nilai-nilai integritas.
Nah, ini aktualisasi nilai-nilai integritas ini kalau dalam persyaratan dokumennya ada dua. Yang pertama adalah referensi dari atasan atau dari tempat kita bekerja yang bisa memberikan rekomendasi bahwa calon asesi adalah sosok yang seseorang yang berintegritas dalam bekerja dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti lebih jelasnya akan dibahas di grup bisa atau nanti satu persatu kita lihat gitu. Nah, saya akan memberikan sekelas-kelas saja. Yang kedua adalah mengisi esai integritas. Nanti ada 12 pertanyaan yang harus dijawab secara esai oleh teman-teman, oleh calon asesi. Pertanyaan apa aja nanti akan dijelaskan nanti di belakang. Ini yang untuk menunjukkan bahwa calon asesi atau asesi itu mempunyai nilai-nilai integritas. Nah, selanjutnya, jika teman-teman memilih, ini wajib ya, baik pertama maupun muda itu harus punya nilai-nilai integritas. Misalkan orangnya sendiri punya nilai integritas. Nilai integritas ini bukan berarti tidak pernah salah ya, tapi bagaimana kita menyikapi kesalahan kita yang masa lalu dan bagaimana kita bersikap di masa sekarang dan masa depan itu. Ke depan kita seperti apa dalam menyikapi kesalahan itu. Nah, itu yang dinilai dari unit kompetensi pertama ini. Untuk unit kompetensi kedua ini ada di penyuluh muda, mulai penyuluh muda. Jadi teman-teman yang memilih untuk yang pertama ini tidak muncul unit kompetensi ini. Nah, unit kompetensi menangani konflik itu apa? Nah, konflik itu adalah misalkan perseteruan apa ya istilahnya, ada dua orang yang perselisihan perbedaan pendapat, bisa perbedaan pendapat, perselisihan, kemudian perbedaan pendapat, misalkan ketika di tengah-tengah mengajar, di tengah-tengah menyuluh, tiba-tiba, Pak, nggak bisa Pak, ini karena ini saya nggak bisa begitu gitu dan sebagainya gitu. Itu adalah salah satu konflik gitu. Itu kan skalanya skalanya berbeda pendapat dan sekecil itu pun adalah konflik. Nah, bagaimana kita cara menanganinya dan cara kontingensinya, misalkan kira-kira kita buatin laporannya, misalkan akan ada ketika kita akan menyampaikan gratifikasi di ASN, maka yang nanti akan menyampaikan pendapat pasti mungkin di ranah-ranah tentang parsel lebaran gitu. Itu kan abu-abu dan mungkin diperdebatkan sama orang-orang. Nah, ini yang kita jadikan di inventarisasi apa aja yang kira-kira bisa memunculkan konflik. Nah, terus ketika selesai penyuluhan itu juga bisa bisa dibuatkan laporannya. Misalkan menyuluh, kemudian ternyata tadi ada instruksi ini dan itu membuat materi kita tidak bisa tersampaikan dengan baik atau berbeda pendapat dengan materi kita. Nah, ini juga dilaporkan ke dalam laporan penanganan konflik kita. Nah, termasuk cara kita menangani bagaimana, apakah kita mengikuti pendapatnya atau kita beradu argumen, kemudian atau kita menyelisih dengan bagaimana caranya. Nah, ini juga dilaporkan dalam laporan. Kalau tidak ada, kita munculkan dalam rencana kontingensi konflik. Misalkan nanti ketika ada muncul pertanyaan seperti ini atau sanggahan seperti ini atau pendapat lain seperti ini, saya harus bagaimana? Nah, ini akan dimunculkan. Nah, ini bagi teman-teman yang mendaftar jalur jenjang Pratama. Kalau dulu namanya Pratama ya, sekarang jadi disesuaikan menjadi muda. Jadi kalau dulu itu Pratama, Madya, Utama, sekarang Pertama, Muda, Madya, Utama. Gitu. Kemudian selanjutnya di nomor 3 ini juga hanya di jenjang muda yang ada, yaitu menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, seperti saya menyampaikan safety briefing tadi di awal akan melakukan kegiatan gitu, itu juga merupakan salah satu unit kompetensi yang harus dikuasai.
Ini biasanya bisa ditunjukkan bukti pendukungnya, nanti di asesornya adalah rekaman dokumen videonya. Kemudian kita juga bisa membuat laporan tentang kondisi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan penyuluhan. Misalkan kondisi ruangan seperti ini, berarti rawannya adalah rawan kebakaran atau rawan gempa bumi di daerah sini. Nah, apa yang harus kita sampaikan itu disesuaikan dengan kondisi saat itu. Misalkan karena rawan kebakaran, maka ditunjukkan aparnya di mana, kemudian jalur evakuasinya di mana, kemudian ditunjukkan tidak panik dan sebagainya. Dan poin-poin itu nanti akan masuk ke dalam dokumen laporan. Jadi selain video, nanti akan ada laporan yang menunjang dari kegiatan kita menyampaikan aspek K3 ini. Ini hanya ada di Muda. Jadi untuk yang pertama itu tidak ada. Kemudian untuk menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi, menyadarkan bahaya dan dampak korupsi. Nah, ini ada di 4 dan 5, saya jadikan satu aja karena ini mulai di pertama ada. Jadi ini ada di konten materi yang akan disampaikan oleh teman-teman. Jadi misalkan saya tadi menyampaikan ketika kita mengetahui tentang dampak atau biaya sosial korupsi yang ditanggung negara ini ternyata besar. Misalkan hubungannya ketika jembatan Kutai Kertanegara itu rubuh karena korupsi, maka yang dirugikan tidak hanya nilai mata rupiah yang atas pembangunan yang dikorupsi saja, tapi juga nilai perekonomian yang seharusnya daerah yang terhubung itu bisa PAD-nya, pendapatan asli daerahnya sudah meningkat, kemudian sudah mandiri, kemudian ekonominya melaju pesat. Ternyata gara-gara korupsi jembatannya rubuh, tidak bisa pembangunan terhambat. Nah, itu juga masuk menjadi biaya sosial korupsi. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi dampaknya besar banget gitu. Nah, ketika menyampaikan itu, maka ketika di konten materi kita ada, maka itu dianggap kita sudah bisa menyampaikan untuk menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi dan menyadarkan bahaya dan dampak korupsi. Salah satunya seperti itu. Sebenarnya banyak sih indikatornya, tapi untuk dokumen penunjangnya ini salah satunya adalah materi dasar yang kita akan buat nanti. Jadi teman-teman calon asesi nanti akan diminta untuk membuat 15 topik materi dasar penyuluhan anti korupsi. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kalau tidak cukup di sini bisa ke ruang WhatsApp grup aja biar kita nanti ngobrolnya lebih panjang. Apa aja topiknya. Kemudian selanjutnya nomor 6 ini membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi. Nah, ini biasanya kira-kira adalah kita diminta untuk menyebutkan studi kasus, ingkrah permasalahan korupsi. Kita menganalisis bagaimana kasus korupsi itu sudah terjadinya, bagaimana penyebabnya apa, kemudian kerugian negara yang dihasilkan berapa, kemudian bagaimana korupsi itu bisa terjadi. Upaya perbaikannya. Nah, termasuk upaya perbaikannya, benar. Terima kasih ya, Master Iis. Nah, jadi itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam unit dokumen pendukung unit kompetensi ke-6 ini. Kita mencari dulu masalah korupsi, tindak pidana korupsi yang sudah ingkrah, bisa dicari di websitenya Mahkamah Agung, bisa. Itu kemudian kita menganalisis bagaimana, nanti kita coba bedah satu-satu gimana cara menganalisis studi kasus korupsi ini bagi teman-teman yang pengen mendaftar di jalur jenjang muda gitu. Untuk jenjang pertama ini tidak ada ya, jadi ini tidak perlu untuk membangun cara berpikir kritis. Termasuk bisa jadi kita cara membangun cara berpikir kritis ini dengan cara mengajak para peserta untuk berdiskusi, kemudian merole-playkan masalah korupsi itu dan sebagainya. Nah, ini teman-teman Widya Suara ini insya Allah pasti sudah lebih paham dengan
bagaimana cara membangun berpikir kritis bagi para pesertanya. Untuk nomor 7 ini hampir sama dengan poin 45, meningkatkan pengetahuan terkait anti korupsi. Ini penguatan terhadap konten materi anti korupsi dasar kita. Ada 15 topik mungkin nanti yang akan kita harus pahami betul-betul, karena asesor kemungkinan besar juga akan menanyakan beberapa topik yang menarik, biar tidak ada mispersepsi, miskonsep di ini. Jadi karena kita nanti akan melakukan penyuluhan, menyampaikan sesuatu hal, jadi asesor akan memastikan terlebih dahulu bahwa yang akan disampaikan ini, bahan yang akan disampaikan itu sudah valid, benar gitu. Jadi tidak ada kesalahan konsep dalam penyampaian materi terkait anti korupsi ini. Kemudian nomor 8 ini untuk jenjang pertama itu tidak ada. Jenjang ini ada dimulai di jenjang muda untuk meningkatkan keterampilan anti korupsi. Ini dokumennya apa ya Kak Is? Perencanaan, pemeriksaan, evaluasi pelaporan gitu ya? Dan ini ya kali ya? Rencana aksi role play? Yang tugas 6 materi lanjutan. Oke, benar. Jadi nanti dia menyusun calon PAK jenjang muda akan menyusun materi lanjutan lagi sesuai dengan tugas atau bidang giatnya masing-masing. Jadi nanti akan menghasilkan 2 materi. Yang satunya materi dasar, yang satunya materi lanjutan, seperti itu. Benar. Nah, iya benar. Jadi selain 15 topik materi dasar yang memang harus ada dikuasai oleh semua jenjang penyuluhan anti korupsi, untuk jenjang muda diharapkan untuk mempunyai kompetensi untuk materi lanjutan. Misalkan materi lanjutan itu tentang spesifik tentang gratifikasi atau penyampaian LHKPN melalui e-filing, atau materinya Bu Arini soal pembangunan zona integritas di wilayah di Poltekkes Yogyakarta. Nah, itu adalah materi lanjutan yang di luar dari 15 topik ini yang mendukung materi dasar yang sudah dibuat gitu. Jadi disesuaikan dengan tempat kerjanya masing-masing atau kelompok sasarannya masing-masing. Gitu. Kemudian selanjutnya membangun sikap anti korupsi. Ini hampir sama dengan nomor 4, 5, dan 7. Gitu, ada yang mau ditambahkan Kak Iis, Master Iis? Atau Master Lutfia? Ya mungkin sedikit Master Tony. Jadi ini kan fokus utama kita dalam kegiatan Zoom hari ini adalah supaya setelah Zoom ini nanti kakak-kakak, bapak ibu, para master sekalian itu sudah menetapkan pilihan nih. Saya akan mengajukan ke jenjang pertama atau ke jenjang muda, melihat dari pengalaman yang sudah dilakukan gitu. Jadi kalau merasa memang sudah pernah memandu diskusi terkait anti korupsi, sudah memandu role play, sudah atau dalam jangka waktu ini dapat menyampaikan safety briefing seperti itu, maka mungkin dia bisa mendaftar ke jenjang muda. Tapi kalau dirasa effortnya terlalu besar, belum pernah memandu diskusi, baru menyampaikan satu arah saja materi anti korupsinya, mungkin bisa mengejar jenjang pertama dulu. Tapi dengan konsekuensi harus kita kejar dalam waktu 4 hari ini ya, sampai tanggal 28. Nah, harapannya nanti setelah Zoom ini berakhir semuanya saya akan ambil jenjang ini dan saya akan fokus untuk menyiapkan dokumennya seperti itu. Kalau masalah dokumen sendiri atau kita sebutnya portofolio sendiri tidak terlalu banyak sebenarnya ya, karena itu ada 9 UK misalnya untuk yang muda dan 5 UK untuk yang pertama, tapi beberapa dokumen itu bisa disatukan gitu. Jadi kalau singkatnya untuk jenjang muda dia nanti ada 6 tugas, ada sekitar 17 dokumen, mungkin 16 dokumen seperti itu. Kemudian jenjang pertama ada 5 tugas, ada sekitar 9 dokumen ya, seperti itu. Jadi
ada beberapa yang bisa disatukan gitu dokumennya. Nanti kita fokusnya mungkin one on one gitu ya, satu orang nanti mau dipandu sama siapa setelah ini, sebelum berakhir nanti akan ditentukan sekaligus juga timelinenya. Kemudian sedikit untuk yang tadi sempat disinggung sama Kak Tony soal studi kasus anti korupsi, terakhir pada saat mendampingi diklat itu yang terbaru tidak harus yang ingkrah lagi, tapi potensi pun bisa untuk dijadikan studi kasus korupsi. Jadi potensi terjadinya korupsi di lingkungan kerja masing-masing itu bisa diangkat. Seperti itu, Kak Tony. Master Tony. Saya panggil kakak aja deh. Kakak aja ya. Adik juga seperti apa. itu. Jadinya mungkin sedikit itu. Oke, terima kasih Master Iis. Itu. Boleh menambahkan sedikit, Kak Tony? Master Fia. Silakan. Mohon maaf ya, saya matikan videonya. Jadi sebenarnya gini, buat teman-teman semua, Bapak Ibu, yang khususnya kan sekarang sudah mumpung masih ada waktu untuk mempertimbangkan mau mendaftar di skema apa, apakah yang dasar atau yang muda. Nah itu kan jadi bisa menilai diri sendiri terlebih dahulu. Nah fokus yang mesti diperhatikan adalah pengalaman dari diri sendiri, lalu prosesnya selama ini sudah mampu di mana gitu. Maksudnya jangan sampai nih nanti ketika para teman-teman ini ketika merasa bahwa sebenarnya saya bisa sih, kemampuannya kemungkinan bisa langsung ke jenjang yang kedua nih tadi yang ada 9 UK. Nah kalau misalnya pada saat itu merasa dengan waktu yang tersedia nih setelah kita, kalau nggak salah sampai tanggal berapa ya, Mas Tony ya? Yang mana? Yang pendaftaran jenjang ini. Pertama tanggal 28 Oktober, yang muda tanggal 15 November. 15. Oh iya, nah sampai misalnya contoh kita mau ngambil yang langsung 9 UK yang muda itu sampai 15 November ya. Nah kalau misalnya waktunya masih mencukupi, nggak masalah sih kalau misalnya memang teman-teman mau berusaha untuk masih bisa mengumpulkan dokumen, kemudian merasa percaya diri untuk saya mampu untuk sampai ke jenjang yang 9 UK, it's okay, nggak apa-apa, ambil resiko itu. Tapi kalau misalnya ngerasa masih pengen menikmati prosesnya, jadi langsung dari 5 UK dulu untuk melihat gimana sih sebenarnya tujuannya menjadi penyuluh anti korupsi itu seperti apa, ada baiknya lebih baik ngambil yang 5 UK dulu gitu. Jadi biar bisa ngerti sebenarnya dari jargon-jargon penyuluh anti korupsi yang jujur, kompeten, berdaya itu sebenarnya tugasnya kita itu seperti apa sih di masyarakat gitu. Walaupun kita masing-masing sudah punya pekerjaan masing-masing di berbagai bidang, tapi ada baiknya kita pahami dulu prosesnya seperti apa gitu. Jadi nantinya ketika kalau misalnya sudah mendaftar kemudian lulus berkas lalu akan melakukan asesmen jarak jauh nantinya, karena sekarang kan lagi pandemi. Nah jadinya ketika nanti para teman-teman bertemu dengan asesor itu sudah paham betul tentang ini SKKNI seperti apa, lalu uji kompetensi yang akan dilakukan selama asesmen itu akan dibagaimanakan, kemudian dokumen-dokumen ini apa hubungannya dengan kegiatan-kegiatan anti korupsi yang kita lakukan selama ini, kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Master Fia. Jadi memang benar ya yang dikatakan, kalau memang terkejar dan bisa memenuhi yang 9 UK, monggo dipersilakan. Lebih mungkin teman-teman dari Widya Suara atau teman-teman dari yang sudah pengajar pernah melakukan role play, apalagi misalkan mengajarkan etik tentang di Latsar tentang anti korupsi dan di role play kan ada dokumentasinya, monggo kalau mau langsung 9 nggak apa-apa, karena mungkin akan lebih berdampak ketika teman-teman sudah pratama. Tapi kalau memang pengen dari 5 unit kompetensi dulu ya nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar, kita akan menengok sedikit tentang dokumen yang harus dilengkapi baik pertama maupun muda.
Jadi ini nanti saya akan bantu untuk bikinkan Excel, nanti teman-teman untuk checklist ya, kelengkapan ini dan sebagainya. Ini akan jadi panduan teman-teman juga. Silakan dibandingkan apakah saya bisa ikut yang pertama atau mudah gitu. Dari penjelasan saya ini bisa mungkin teman-teman sudah mempunyai gambaran apakah saya ikut pertama atau mudah. Kemudian ketika nanti mungkin nanti malam saya bagikan checklistnya, silakan langsung dilengkapi kira-kira mana dokumen yang sudah bisa dipenuhi atau kira-kira bisa dibuatkan gitu ya. Misalkan saya pernah melakukan pengajaran, kemudian pengajaran anti korupsi, apalagi teman-teman dari Widya Suara misalkan di Latsarnya sudah menyampaikan anti korupsi, kemudian ada RPP-nya atau silabusnya, itu bisa menjadi dokumen perencanaan. Nah, itu bisa langsung di checklist. Jadi untuk persyaratan ini teman-teman sudah harus lulus dengan e-learning, dibuktikan dengan sertifikat. Jadi nanti ketika lulus e-learning pengetahuan dasar ini jadi sertifikat. Nah, ini harapannya juga teman-teman memahami dan mencatat hal-hal yang penting karena pengetahuan dasar ini akan menjadi penugasan selanjutnya, dokumen selanjutnya, dokumen materi dasar. Kemudian untuk yang pertama, ini hanya perlu memiliki minimal 3 kali penyuluhan anti korupsi, pernah melakukan penyuluhan anti korupsi. Bentuknya berbagai macam, terserah apapun itu, yang sesuai yang sudah saya sampaikan di WhatsApp. Jadi apapun itu. Nanti kalau kurang yakin apakah ini termasuk penyuluhan anti korupsi atau tidak, silakan japri atau silakan berdiskusi di grup. Kemudian mempunyai komitmen dan rencana aksi. Nah, ini dimasukkan ketika mendaftar ya, ada di APL 01 kalau nggak salah. Ini apa yang akan kita lakukan setelah kita tersertifikasi. Nah, ini saya kira cukup clear untuk dokumen ini, karena ini dokumen persyaratan pendaftaran. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dokumen untuk uji kompetensi kita. Yang pertama, unit kompetensi 1 untuk integritas. Itu ada 2 dokumen yang diminta. Jadi yang pertama ada referensi atau testimoni dari pihak ketiga yang menunjukkan bahwa asosiasi telah mengaktualisasikan nilai-nilai integritas. Kalau contohnya saya dulu adalah surat keterangan dari atasan saya menerangkan bahwa saya dalam bekerja tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan sebagainya. Ini bisa dimintakan seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang 1B ini ada tulisan yang menceritakan pengalaman integritas pribadi asesi. Ini esai. Nanti insya Allah bisa saya share ada 12 pertanyaan yang bisa menunjukkan ini tulisan yang menceritakan pengalaman integritas pribadi asesi. Nanti insya Allah nanti malam saya bisa share pertanyaan-pertanyaannya, nanti bisa dijawab esai. Nah insya Allah ini akan bisa dipenuhi teman-teman ini. Jadi ini relatif lebih mudah untuk dipenuhi oleh teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk pengujian pemahaman materi anti korupsi. Nah ini teman-teman diminta untuk membuat bahan tayang materi penyuluhan anti korupsi dasar. Nah apa aja isinya bahan tayangnya gitu. Kurang lebih seperti ini, nanti saya share aja di grup. Ini contoh, ini adalah pertanyaannya, ada 12 pertanyaan untuk esai aktualisasi integritas. Nanti saya share di grup, nanti bisa dijawab, mulai bisa dijawab secara esai ya. Paragraf tidak singkat-singkat, ya tidak dan sebagainya, tapi diberikan penjelasan. Nah, ini untuk dokumen pendukung yang untuk pemahaman materi anti korupsi. Nah, ini sudah menyangkut ke beberapa unit kompetensi ya, Master sekalian. Terutama hampir semua unit kompetensi ini kena di sini. Nah, apa aja 15 topiknya? Ini ada contoh-contoh, kemudian tujuan akhir, indikator keberhasilan. Ini semuanya dibikinkan bahan tayang. Silakan. Jadi ini sebenarnya KPK menyiapkan ini sebagai bekal atau senjata teman-teman ketika nanti teman-teman tiba-tiba mendapatkan penugasan atau harus menyuluh tentang anti korupsi. Nah, teman-teman tinggal pilih dari 15 menu ini. Nah, kita tinggal pilih mana ya yang cocok untuk kelompok sasarannya. Misalkan saya sasaran saya adalah
ASN. Maka yang cocok adalah misalkan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan sebagainya. Diidentifikasi dulu dari dokumen perencanaannya apa. Diidentifikasi dulu, oh ternyata kelompok sasaran saya ini lebih banyak potensi fraud-nya di mana gitu. Atau perlu disadarkan di mana. Nah, tinggal dipilih. Makanya LSP KPK itu meminta kita untuk menyiapkan dokumen bahan tayang ini yang memuat 15 topik ini. Gitu ya, para master. Ini nomor 2. Nah, ini baik, ini untuk yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya, keterampilan dasar menyuluh anti korupsi. Ini yang nomor-nomor ini adalah kode dokumennya ya, teman-teman. Nanti ketika assessment, ini ada kode dokumennya. Nah, teman-teman diminta untuk membuat dokumen perencanaan, kemudian dokumen pengorganisasian, kemudian bisa rekaman video menyuluh anti korupsi. Misalkan teman-teman lagi latsar menyampaikan materi tentang anti korupsi, ada rekaman videonya, itu adalah bukti untuk 5C-nya. Kemudian ada evaluasinya. Biasanya teman-teman ketika menyampaikan materi ada evaluasi, baik evaluasi performance maupun evaluasi pemahaman peserta, bisa post-test atau pre-test ya. Nah ini kemudian selanjutnya adalah laporan kegiatan penyuluhan. Nah, bagaimana poin-poin yang harus ada dalam dokumen-dokumen ini? Nanti insya Allah akan disampaikan di grup aja. Jadi dokumen perencanaan akan memuat minimal apa aja yang harus dimuat seperti itu. Kemudian dokumen pengorganisasian apa aja yang harus dimuat. Nah, ini akan nanti akan disampaikan di WhatsApp grup. Kemudian selanjutnya, maaf. Udah, itu aja. Jadi pertama cuman itu aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dokumen. Ini sudah mencakup ke 5 unit kompetensi. Jadi itu aja yang disiapkan untuk jenjang pertama. Saya lanjut ke jenjang muda. Jadi agak saya percepat karena yang di Makassar ternyata sudah mau azan maghrib. Atau azan maghrib udah ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang sudah azan maghrib, nanti menyesuaikan aja. Ini di record, insya Allah nanti recordannya nanti di-share aja di grup biar yang tertinggal bisa mengikuti. Untuk yang jenjang muda, ini yang 9 unit kompetensi, ini sebagai syarat lulus e-learning pengetahuan dasar. Oke, siap. Ini rata-rata udah, kemudian memiliki pengalaman di bidang anti korupsi minimal 1 tahun terakhir. Jadi lihat lagi ada penugasan atau liputan media atau dokumentasi atau apapun itu yang menunjukkan keterlibatan teman-teman untuk dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat anti korupsi 1 tahun terakhir. Misalkan contohnya kemarin Bu Arini menyampaikan kalau terlibat dalam tim zona integritas dalam pembangunan zona integritas, maka silahkan disampaikan surat tugasnya, SK-nya dan sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya, memiliki pengalaman melakukan penyuluhan anti korupsi minimal 5 kali. Jadi kalau yang muda itu 5 kali ya. Dilihat-lihat, diingat-ingat tahun-tahun sebelumnya, bisa mungkin sampai 5 tahun ke belakang dan sebagainya. Itu apakah ada 5 ada penyuluhan yang kita lakukan sampai 5 kali gitu ya. Gitu dilihat apakah ada, diinventarisir, nanti disampaikan. Kemudian selanjutnya mempunyai komitmen, ini sama, ini akan ada di waktu ketika mendaftar APL 01. Selanjutnya ini bukti pendukung asesmen untuk unit kompetensi integritas. Hal yang diuji adalah integritasnya asesmen, asesi. Referensi juga sama ya, sama dengan jenjang pertama, referensi testimoni pihak ketiga. Kemudian nggih, monggo Master Alam, terima kasih. Nanti saya share recordnya. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mas. Nggih, monggo. Ya. Baik. Nggih. Kasih semangat, Mas. Terus selanjutnya saya lanjutkan
ada 1B ini, dokumen 1B tulisan yang menceritakan pengalaman integritas. Ini sama, ini ada 12 pertanyaan yang harus dijawab. Monggo yang belum sholat asar, monggo. Nanti disambi aja, nanti biar disambi aja, ini sambil direkam. Kemudian selanjutnya adalah pemahaman materi anti korupsi. Ini sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya, ada materi penyuluhan anti korupsi dasar, ada 15 topik yang harus disiapkan bagi teman-teman yang akan mendaftar. Kemudian keterampilan dasar penyuluhan anti korupsi. Ini ada dokumen perencanaan, ini sama dengan yang sebelumnya. Kemudian dokumen pengorganisasian, sama juga. Kemudian rekaman video menyuluh anti korupsi, ini sama juga buktinya. Dokumen evaluasi, kemudian dokumen laporan kegiatan penyuluhan, ini sama. Jadi 5 poin ini sama dengan penyuluh anti korupsi pertama. Nanti poin-poin apa aja yang harus ada di dalam dokumen-dokumen tersebut nanti di-share aja di grup. Nah, ini untuk yang muda ada tambahan untuk keterampilan memfasilitasi cara berpikir kritis. Ada dokumen 6A, studi kasus korupsi. Nah, ini bisa inkrah maupun yang potensi terjadi fraud, yang seperti yang disampaikan Mas Riis tadi. Untuk yang 6B, dokumen untuk memfasilitasi diskusi interaktif. Jadi teman-teman yang pernah berdiskusi interaktif dengan peserta, monggo disampaikan dokumen pendukungnya, bisa foto, video dan sebagainya, atau malah laporannya gitu. Kemudian 6C ini dokumen memfasilitasi bermain peran atau role play. Jadi ini salah satu kompetensi harus dimiliki oleh asesmen sesi jenjang muda, bisa melakukan role play gitu ya. Kemudian untuk 6D, dokumen memfasilitasi penyusunan rencana aksi kelompok sasaran. Jadi ini jika kita menyuluh, kemudian kita mengencourage peserta penyuluhan agar melakukan kegiatan setelah ini. Apa rencana aksinya? Misalkan membuat semacam tulisan tentang anti korupsi di media sosial masing-masing, atau menuliskan di media dan sebagainya. Nah, ini intinya sih ini dokumen yang menunjukkan bahwa para master ini nanti mendorong para pesertanya untuk melakukan kegiatan yang serupa gitu, atau kegiatan aksinya terhadap tentang anti korupsi ini. Kemudian pemahaman materi anti korupsi lanjutan, ini yang seperti yang disampaikan tadi, ada materi bebas, misalkan ada gratifikasi, e-filing LKPN, kemudian ZI dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan kelompok sasarannya. Kemudian keterampilan pendukung. Nah, ini ada penyampaian dokumen penanganan konflik dalam penyuluhan anti korupsi. Misalkan ketika kita mau melakukan penyuluhan, kita sudah menginventarisir mana-mana aja yang kira-kira bisa menimbulkan konflik dan gimana rencana kita untuk menanganinya. Kemudian kalau beneran ternyata dalam penyuluhan itu terjadi konflik, kita bisa membuat laporannya. Jadi kita laporkan bahwa terjadi konflik seperti ini, kemudian cara menanganinya kita bagaimana. Itu memenuhi dokumen nomor 2. Kemudian selanjutnya untuk dokumen nomor 3 untuk menerapkan aspek K3. Ini yang seperti yang saya sampaikan ya, bisa video dan laporan hasil penyampaian ini ya, penyampaian K3-nya gitu. Itu aja sih teman-teman kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagaimana teman-teman nantinya akan memilih yang mana gitu. Yang terakhir saya sampaikan jadwal lagi. Jadi bentar saya sampaikan jadwalnya.
Ini sebenarnya sudah ada informasinya di WhatsApp, jadi saya coba perjelas aja lagi. Bentar. Nah, ini untuk pendaftaran sertifikasi penyuluh anti korupsi jalur pengalaman. Jadi silakan kalau teman-teman ingin tahu sertifikasi itu apa, silakan mengakses ini. Dilaksanakan secara online ya, asesmen jarak jauh. Ini kali pertama dari LSPKP KPK menyelenggarakan asesmen jarak jauh. Ada 2 pilihan, mudah dan pertama. Kemudian jadwalnya ini yang harus dicermati teman-teman ya. Untuk yang jalur pengalaman angkatan kedua atau batch 2 ini batas akhirnya kemarin ya tanggal 23 Oktober 2020. Kemudian nanti akan dilaksanakan tanggal 10 sampai 12 November. Kemudian selanjutnya jalur pertama, jenjang pertama, jalur pengalaman. Nah, ini bagi teman-teman yang mau pertama. Ini batas akhirnya 28 Oktober, nanti akan dilaksanakan 17 sampai 19. Nah, 17 sampai 19 ini range ya para master. Jadi ini bukan sebenarnya kalau kita bisa dianggap kompeten dalam waktu sehari atau bahkan bisa cuma 1 jam atau 2 jam aja sudah dokumen master ini sudah lengkap, sudah oke. Para asesor biasanya tinggal melihat aja, menyesuaikan, dan akan ada mungkin sedikit uji kompetensi juga secara langsung. Nah, ini range saja. Kalau teman ternyata cuma tanggal 17 terus dapat tanggal 17 kemudian langsung selesai ya sudah selesai di tanggal 17 gitu. Ini disesuaikan dengan jadwalnya para master dan jenjangnya. Untuk jenjang mudah, jalur pengalaman di angkatan 3 ini batas akhirnya tanggal 15 November. Untuk pelaksanaannya tanggal 8 sampai 10 Desember 2020. Nah, ini aksesnya teman-teman akses pendaftaran di kpk.indonesia/kompeten.com. Panduannya ada di YouTube bit.ly.daftar asesco. Gitu aja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi gambaran teman-teman memilih apa gitu ya. Jadi nanti malam saya akan mencoba untuk menulis di WhatsApp group. Teman-teman ini akan mendaftar untuk jenjang yang mana. Silahkan di list. Nanti akan disandingkan dengan pendampingnya. Jadi bisa ditemani oleh Master Via, Master Iis. Mungkin kalau Master Via berkenan juga Master Via, kemudian Master termasuk saya sendiri. Nanti kami akan mengecek satu persatu kelengkapan dokumen dan mendampingi proses pendaftaran hingga nanti ketika akan asesmen gitu. Gitu kira-kira. Jadi nanti dimohon kesediaannya untuk menetapkan hatinya di jenjang yang mana. Jadi kita langsung bisa segera melangkah gitu. Termasuk nanti jenjang mungkin pertama, Kak Tony. Oh, jenjang pertama, nggih. Nanti saya coba saya juga buatkan timeline-nya, jadi biar nggak miss ada sesuatu hal yang kurang mungkin. Jadi di hari ini kita akan menyelesaikan apa dan dokumennya apa. Nanti silakan secara mandiri di checklist dari Excel kita. Nanti silakan disampaikan, dikoordinasikan, kemudian biar kita saling bisa memberi insight gitu. Ya, Master Awan, silakan untuk sholat maghrib. Terima kasih. Monggo silakan ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan. Pak Budi. Iya. Mas, dasarnya kita kalau saya juga fungsional Mas, kadang-kadang ada pertama, muda, madya, ahli gitu ya. Apakah di penyuluh itu juga punya tingkatan seperti itu? Yang pertama saya tanyakan gitu. Yang kedua, dasar saya Ke-mute, Pak Budi. Termute. Oh ya, Mas. Ya, Mas. Nah, masalah itu Mas ya. Pertama muda, madya, ahli penjenjangan itu. Terus dasarnya saya pilih pertama itu karena apa? Muda karena apa? Itu kan kadang-kadang
kita juga belum apakah tadi yang dimaksud ke kemampuan penyuluhan pengalamannya lah, tergantung itunya. Gitu. Kalau berdasarkan pengalaman berarti bisa dipastikan saya pertama Mas, yang paling kalau ada sebelum pertama mungkin sebelum pertama tadi kalau ada yang lebih bawah lagi gitu loh ya. Itu kalau ada lagi saya paling mau ikut yang basicnya lagi, basic pre-basic lah gampangannya kalau ada. Terus apakah selain jalur pengalaman itu bisa dicapai dengan jalur lain misalnya pelatihan dan sebagainya gitu Mas. Kalau ada kalau kayak saya lebih prefer ke situ ya, kalau saya tipikal saya kan yang dokumentasinya nggak bagus, saya tipikal orang yang dokumentasinya nggak bagus. Mungkin saya sudah banyak kali melakukan yang tanpa saya sadari, termasuk bagian dari penyuluh korupsi tadi tanpa sadari. Nah, itu kelemahan saya di bidang dokumentasi. Mohon jawabannya, kalau ada pelatihan, saya lebih baik diurung selama 1 bulan, tapi jadi itu dibandingkan saya harus mengumpulkan dokumentasi. Makasih Mas. Master Budi, ini Pak Budi, ini saya coba share screen lagi. Jadi untuk penjenjangan, ini sebenarnya hampir mirip-mirip dengan nama-namanya hampir mirip dengan kita fungsional di ASN ya. Tapi sebenarnya tidak ada ketentuan kita harus berjenjang pertama dan muda, madya dan utama. Ini berdasarkan kompetensi. Jika kompetensinya sudah memenuhi untuk pertama, monggo pertama. Kalau ternyata dirasa memenuhi untuk yang muda, monggo. Bahkan ketika ternyata teman-teman sudah mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan mempunyai kompetensi 17 kompetensi ini, monggo bisa ke madya kalau dibuka pendaftaran untuk penyuluh anti korupsi madya. Tapi kalau bisa jadi yang membedakan antara pertama dan muda, jadi kalau pertama itu sebenarnya satu arah ya penyampaiannya. Misalkan kita diundang menjadi narasumber, kemudian dan kita ngobrol di situ menyampaikan materi, itu sudah kemampuan unit kompetensi skema jenjang pertama. Tapi ketika kita sudah melakukan role play, kemudian berdiskusi, kemudian menyampaikan safety briefing, nah itu sudah bisa mendaftar di muda. Jadi kita sendiri sebenarnya untuk assessment gitu. Jadi kenapa nanti juga ada assessment mandiri. Jadi kita itu kita mengetahui dulu kompetensi kita itu sebenarnya di mana, apakah di muda atau di pertama gitu. Terus untuk sayangnya nggak ada yang lebih dasar lagi selain dasar ini Pak Budi. Jadi memang ini 5 unit kompetensi ini memang harus dipenuhi, yang harus jadi kalau saya bisa simpulkan sih orang punya integritas, unit kompetensi pertama, dia mampu menyampaikan nilai-nilainya kepada orang lain. Jadi nggak cuma dia sendiri, tapi mengajak orang lain untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain dan didasarkan dengan dokumen perencanaan, organisasi, dan evaluasi dan pelaporan. Nah, untuk masalahnya Pak Budi ini hampir mirip dengan ketika saya tahun lalu. Jadi saya juga sebenarnya blank dokumen perencanaan itu. Jadi jawaban saya ketika AGK memang tidak memiliki dokumen perencanaan atau pernah membuat tapi tidak menyimpan, atau malah saya juga lebih banyak ke saya bisa membuat tapi saya tidak punya dokumennya gitu. Jadi lebih ke situ saya seringnya. Tapi alhamdulillahnya masih memungkinkan untuk diikutkan assessment. Jadi di sertifikasi penyuluhan anti korupsi itu ada beberapa jalur. Ada jalur diklat, ada jalur pengalaman. Kemudian yang terbaru ini ada jalur mata kuliah. Nah, yang Bapak Ibu lakukan yang akan mendaftar ini adalah jalur pengalaman. Mereka yang tidak ikut diklat, mereka tidak mendapatkan mata kuliah bagi mahasiswa. Nah, izin ya sambil mematikan kamera sebentar. Nah, jadi tetapi yang kalau nggak punya diklat, nggak pernah diklat dan tidak pernah mendapatkan mata kuliah anti korupsi, tapi pernah melakukan 5 kali penyuluhan gitu, maka dia sudah mampu sebenarnya untuk mendaftar menggunakan jalur pengalaman ini. Tinggal dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, kalau
Kalau Darudiklat itu ada Master Budi. Jadi kemarin termasuk saya dan teman KIIS, Master Rofia, Master Lutfia ini adalah salah satu tim fasilitator dari Diklat persiapan sertifikasi. Jadi ada persiapannya. Jadi di dalam Diklat itu kita diajarkan kalau selain materi tentang anti korupsi, kita juga diajarkan bagaimana menyusun meningkatkan kemampuan penyuluhan anti korupsi, menyusun dokumen perencanaan, pengorganisasian, kemudian membuat laporan, bahkan membuat membuat video penyuluhannya itu kita diajarkan semua gitu. Nah, bagaimana ketika Mbak Budi merasa kayaknya saya belum punya ya bayangan dokumentasi kegiatan itu. Sebenarnya bisa Pak Budi. Jadi dari 4 hari ini kita mau menyuluh secara langsung, secara real itu bisa. Dengan cara bagaimana? Nah, LSP KPK memfasilitasi teman-teman yang sudah membuat video. Jadi membuat video penyuluhan selayaknya misalkan YouTuber ya, membuat video penyuluhan yang bertemakan anti korupsi. Misalkan seperti saya membuat video penyuluhan, ada bahan tayangnya, kemudian ada gambar saya kecil yang nongol gitu. Terus saya bilang, ini saat ini adalah saya akan menyampaikan materi tentang penyuluhan anti korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi. Nah, saya harap teman-teman di teman-teman Facebook saya, teman-teman Instagram saya itu dapat mengambil pelajaran dari materi apa yang disampaikan. Nah, itu kan termasuk penyuluhan, Pak Budi. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara kita mengikut dalam sertifikasi tanggal 28, mendaftar tanggal 28 ini. Jadi kalau memang dokumentasi kemarin Pak Budi itu kurang rapi dan susah untuk digali lagi, maka kita bisa dengan cara kita membuat video. Nah, mungkin membuat yang baru ya. Membuat yang baru. Nah, tapi tidak disebutkan dalam rangka untuk memenuhi dokumen sertifikasi, tapi karena ini arahnya nanti adalah real penyuluhan terhadap teman-teman Facebook kita, teman-teman Instagram kita misalkan, atau YouTube kita. Nah, makanya arahnya adalah penyuluhan secara real, jadi kepada masyarakat luas. Temanya terserah, boleh dipilih dari 15 topik ini nanti. Nah, kalau mau seperti itu bisa Pak Budi. Jadi Pak Budi misalkan pengen membuat video tentang topiknya apa dulu. Misalkan pengen tentang biaya sosial korupsi. Nah, nanti kita pandu untuk membuat bagaimana cara membuat dokumen perencanaan, pengorganisasian dari video tersebut. Termasuk bagaimana cara mengevaluasi video penyuluhan yang sudah kita buat itu. Bisa jadi Google Form, bisa dari Quizizz, dari teman-teman viewer kita itu kita minta tolong untuk mengisi form evaluasi. Nah, itu bisa jadi laporan, bisa jadi evaluasi kita. Nah, itu sudah mencukupi untuk mendaftar di tanggal 28 itu. Saya kira 4 hari ini cukup waktu yang cukup karena kemarin diklat persiapan sertifikasi untuk yang pertama ini juga 5 hari, hanya 5 hari, dan itu teman-teman insya Allah bisa mencukupi kegiatan itu. Kalau teman-teman yang kalau dokumentasi kegiatan lampaunya itu ternyata ada, boleh yang itu aja. Tapi kalau memang mau membuat sesuatu dan belum biar rapi juga, biar enak, jadi boleh. Ini untuk yang pertama gitu ya. Untuk yang pertama. Gitu. Untuk yang muda tinggal dilengkapi dengan kompetensi-kompetensi yang unit yang lain. Gitu Pak Budi. Insya Allah tidak ada kata yang tidak bisa sebenarnya masih bisa diusahakan gitu. Paham. Siap. Makasih Mas Tami. Siap nih. Monggo yang lain ada yang mau menambahkan? Misal Kak Tony, ini saya pernah, tapi sifatnya memang bukan penyuluhan murni, tetapi pada saat ini saya punya dokumentasinya, hanya memang untuk dari mulai perencanaan, pengorganisasian itu belum, tapi videonya ada dan
Untuk evaluasinya juga ada. Misal kemarin saya melalui PCM, Reconstruction Meeting. Nah, itu salah satu pesan yang saya sampaikan, baik itu di penyedia, perencana maupun pengawas bangunan gedung, itu saya menyampaikan bahwa ada pokok-pokok yang harus ditaati dalam anti korupsi gitu. Dan sesuai dengan Permenkes 14 misalnya gitu-gitu. Nah, itu boleh enggak itu dimasukkan? Itu sudah lampau sebetulnya. Baik. Itu tahun berapa, Bu, kalau boleh tahu? Ini 2020 ini, tapi awal kemarin bulan apa ya? Iya. Bulan Juli ya, apa ya? Ya, oke, baik. Memang tidak terstruktur, artinya bahwa rekamannya ada. Kemudian dokumen evaluasinya ada, evaluasi itu dari penyedia pada dan lain sebagainya itu. Nah, berarti tinggal dokumen perencanaan, organisasian sama laporan kegiatan, Jadi kira-kira ketika itu kan apakah materi penyuluhan itu ada berapa? 3 ya? Materi penyuluhan, pripun? Itu yang keterampilan kan ini pemahaman materi. Terus keterampilan dasar menyuluh. Itu berapa kali menyuluh? Ini satu aja, Master. Jadi cuman kita melihat satu kegiatan biasanya kita diminta untuk. Jadi saya pikir tiga saya pikir. Jadi misalkan ini ada 5 kali ya. Jadi 5 kali. Kalau saya dulu asesmen begitu. Nanti monggo ditambahkan Master Via atau Master Rofia. Jadi kalau asesmen dulu saya gitu 5 kali ini, tapi yang saya buatkan, saya uji, saya submit untuk dokumennya hanya yang satu kegiatan. Bahkan itu pun bisa nggak sequen. Jadi misalkan yang perencanaan untuk kegiatan A, kemudian kemudian kegiatan B, kemudian karena kegiatan B nggak ada evaluasinya, ada kegiatan C ada evaluasinya, akhirnya evaluasinya di kegiatan C. Itu punya saya dulu seperti itu, dan beberapa penyuluh juga seperti itu, ternyata saya juga baru tahu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dibuat rapi, jadi satu dokumen. Misalkan kalau Ibu hari ini tuh belum ada dokumen perencanaan pengkoleksian, tapi kemungkinan besar bisa dibuatkan sekarang, Bu, nih dokumen perencanaan pengkoleksian bisa. Berarti lebih bagus anu aja, buat aja berarti ya. Oh, buat video baru. Oh, boleh, nggih. Boleh kalau memang mau terstruktur, jadi dari awal membuat perencanaan, pengorganisasian, kemudian rekamannya boleh, silakan dibikin baru. Gitu, Master Arini, Master Budi. Insya Allah masih ada kemungkinan kok untuk ini, meskipun kita seperti kayaknya nggak bisa deh untuk ini. Wong saya juga seperti itu kok, tahun lalu itu juga seperti blank, nggak bisa apa-apa. Jadi saya di kamar diklat itu di asrama BPS itu saya pikir ini dokumen berapa dokumen yang harus dipenuhi, dan setiap malam itu saya begadang untuk memikirkan itu gitu. Paginya diajar Pak Budi, malamnya begadang mikirin ini gitu. Jadi muter kayak gitu. Jadi bisa, insya Allah bisa untuk memenuhi dokumen-dokumen ini gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah saya akan bantu untuk toolsnya. Jadi ada checklistnya dokumen-dokumen ini. Kemudian kalau mau dibuat, silahkan disampaikan mau milih jalur mana. Kemudian disampaikan apakah mau menggunakan video penyuluhan, dokumentasi untuk yang sebelumnya, atau mau membuat baru dalam 4 hari ini. Insya Allah bisa. Misalkan besok kita buat, kemudian 3 hari ini kita tunggu viewer kita di mengevaluasi. Misalkan kita sebarkan itu ke soal gratifikasi, kemudian sebarkan ke teman-teman ASN, teman-temannya Pak Budi, teman-temannya Bu Arini, kemudian berikan juga formulir evaluasinya, Google Form-nya, misalkan seperti itu. Kemudian dapat feedback-nya, nah itu bisa dibikin evaluasi sama laporan. Seperti itu. Bisa kok. Sip. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, mudah-mudahan saya cukupkan seperti ini. Kita lanjut di WhatsApp aja.
monggo nanti silakan untuk berperan aktif menulis siapa yang mau mengambil jalur mana gitu. Nggak usah sungkan ya, kalau mau langsung pertama juga nggak apa-apa, nggak usah sungkan karena kok semuanya pertama ya, kita nggak sungkan ini mau muda nih. Ya, jangan gitu, kalau memang kompetensinya memenuhi di situ ya nggak masalah gitu. Artinya nggak usah sungkan, kalau sungkan malah kita nggak bisa saling belajar gitu. Monggo di list, nanti disampaikan, nanti kita sandingkan dengan pendampingnya. Jadi nanti biar teman-teman tuh ngecek satu persatu apakah dokumennya ada dan poin-poin yang dibutuhkan yang akan diteliti oleh asesor tuh sudah ada belum. Termasuk nanti ketika nanti mungkin kalau sudah mendaftar kemudian dinyatakan selesai, kita bisa membuat penguatan materi dasar juga. Nanti misalkan kita pengen nge-zoom lagi nih, terus kemudian sharing tentang materi dasar 15 topik itu. Boleh. Nanti kalau kesulitan 15 topik itu maksudnya apa? Misalkan seperti ini ya. Ini biasanya peserta diklat banyak yang kesulitan. Misalkan hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi itu kayak apa ya Master gitu. Nah, ini biasanya ditanyakan ini. Nah, ini bisa dibahas bareng-bareng, bisa di grup, bisa di Zoom kalau memang kita pengen langsung berdiskusi gitu. Terus indikator keberhasilan pemberantasan korupsi itu yang mana? Banyak kan indikatornya, ada yang dari CPI gitu, ada indeks persepsi korupsi, ada indeks persepsi indeks perilaku anti korupsi gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu atau indeks penegakan hukum terhadap korupsi. Nah, apakah itu yang dibikin? Nah, itu yang biasanya ditanyakan. Nah, kalau bingung silakan langsung berdiskusi dengan pendampingnya nanti atau di grup, monggo. Diberikan fasilitas sebisanya lah gitu ya. Gitu aja teman-teman. Saya mewakili teman-teman dari penyuluhan anti korupsi ini memang bukan kelembagaan, jadi memang ini benar-benar inisiatif dari teman-teman yang kemarin mengikuti jalur pengalaman dan merasa susah untuk memenuhi semua kriteria dokumennya, tapi kita ingin membantu dari teman-teman untuk biar lancar proses sertifikasinya. Dari KIIS ada yang mau ditambahkan? Jadi teman-teman ini kalau misalkan pengen membuat video baru, kemudian dokumen perencanaannya baru sampai evaluasinya baru, bisa kan Master Iis ya? Kita mau mendampingi kan ya? Bisa banget. Oke. Sip, ini masih ada waktu. Silakan ditentukan yang mana yang ini nanti kita bikinkan timeline. Itu ya para master sekalian. Kalau ada yang mau disampaikan lagi? Saya menyampaikan terima kasih sekali. Sami-sami. Luar biasa bahwa ini menjadi amal ibadah. Amin. Nggih, matur nuwun. Luar biasa volunteer tanpa dianu bisa bergerak. Luar biasa. Nggih, harapannya nanti berdampak dan menjadi multiple effect ketika nanti Master Ari ini, Master Budi nanti tersertifikasi akan melakukan hal yang sama kepada teman-teman yang lain. Gitu. Mengajak gitu. Nggih, terima kasih. Sebelum saya tutup, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan pada sore hari ini bermanfaat, kemudian menjadi amal ibadah jariah kita di hari kelak, dan menjadi salah satu upaya kita untuk memberantas korupsi di Indonesia ini. Berdoa dipersilakan. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita lanjutkan diskusi kita di grup WhatsApp. Nggih. Pak Iswanto sudah gabung ya grup WhatsApp? Nggih, siap-siap. Terima kasih Master Via, Master Rofia, Master Iis, Master Salbia, Master Budi, Master Arini, Master Iswanto. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita kalau teman-teman semangat, kita insya Allah tetap semangat untuk mendampingi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Tony. Nggih, sami-sami Pak. Para Mas Tony. Calon para master. Sukses semuanya. Trauma ditolak sama prosesnya aja Mas.
Master. Iya.